Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Pribadi lepas pribadi. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Ini hati kami, Tuhan. Hati yang sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Betapa besar pemeliharaanmu, betapa besar setiamu, Tuhan. Dan kami gak bisa membalasnya. Bisa berikan kepadamu, Tuhan, lewat ketaatan kami, lewat kesetiaan kami, lewat pujian penyembahan yang terbaik yang kami bisa naikkan, Tuhan, agar Engkau disenangkan, agar Kau dimuliakan, Tuhan. Kami bersyukur buat itu, Tuhan, kami mau terus bersorak dan memuji Engkau. Kami mau naikkan hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana atas segala kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, Tuhan. Ku mau nyanyikan hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
pengagungan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita yang Kau limpahkan bagi setiap kami pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Dan kami mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, biar Engkau yang disenangkan. Kami bersyukur Tuhan, dan siang ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Engkau singkapkan rahasia-Mu Tuhan, Engkau singkapkan isi hati Tuhan, agar untuk hari-hari ke depannya Tuhan, ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, kami gak salah lagi Tuhan. Kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan firman-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menjalani hari-hari saudara dengan penuh semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas lebih lanjut. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih kesempatan pada hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau, dan kami juga dapat bersekutu dengan sesama saudara seiman meskipun tidak dalam keadaan kami dapat bertatap muka, tetapi melalui channel ini Tuhan, biarlah nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan, dan biarlah Tuhan ada banyak orang-orang yang boleh mengalami lawatan Tuhan secara pribadi melalui program ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih berada dalam serial Sodom dan Gomora. Tuhan Yesus menyebutkan setidak-tidaknya ada 3 kali tentang Sodom dan Gomora atau tentang Lot. Kita akan lihat di dalam kitab Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 28. Lukas 17 ayat 28. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus berkata, kondisinya sama seperti zaman Lot. Di mana pada zaman Lot itu mereka makan dan minum. Dari zaman dahulu pun selalu ada makan dan minum, ya. Tetapi sejalan dengan adanya kemajuan teknologi dan selanjutnya, kegiatan makan dan minum akan semakin bertambah-tambah. Meeting di mana-mana selalu ada makan, ada minum. Saudara mau ketemu siapa, pasti ketemunya entah di restoran, di kafe, di tempat makan, untuk saudara bisa curhat, bisa membahas bisnis saudara, dan selanjutnya. Mereka juga membeli dan menjual. Ya, sekarang dengan adanya penjualan online, orang bisa berjual beli tanpa batas. Mau tengah malam sekalipun bisa. Kalau mungkin dulu sebelum ada online shopping, tokonya sudah tutup, saudara nggak bisa beli. Tunggu sampai besoknya, besok pagi atau besok siang, baru saudara bisa datang ke toko tersebut dan membeli. Sekarang tidak perlu. Tokonya tutup nggak masalah. Ada online shopping 24 jam. Saudara mau beli apapun juga sepanjang online shopping tersebut terbuka, saudara bisa dapatkan barangnya. Bahkan tidak perlu tunggu besok atau beberapa hari nunggu barangnya dikirim. Detik itu juga saudara sudah bisa dapatkan. Adanya GrabFood, adanya saudara membutuhkan barang saat itu dalam waktu mungkin hitungan beberapa menit, 15 menit, 20 menit, barang itu sudah bisa hadir sekalipun tengah malam. Mereka menjual, membeli, dan mereka menanam serta membangun. Kegiatan pembangunan belakangan ini sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Gedung pencakar langit bermunculan sekian puluh bahkan ribuan di tiap-tiap negara, banyak sekali. Mungkin kalau kembali tahun 1970-an, gedung pencakar langit atau gedung-gedung yang tinggi besar, saudara masih bisa hitung dengan jari. Mungkin kurang dari 100, kurang dari 50 gedung
kita bisa hitung. Tetapi sekarang sudah tidak terhitung lagi. Sudah bermunculan kondo yang paling tinggi sekalipun ada. Perkantoran yang paling tinggi pun ada. Yang dulu merasa paling tinggi, sekarang bisa saja menjadi yang paling rendah. Karena ada yang jauh lebih tinggi lagi. Dan pembangunan pun sudah gila-gilaan, tidak hanya gedung saja, pembangunan lalu lintas dan selanjutnya. Dan Tuhan Yesus berkata, sama seperti keadaan kondisi zaman Lot, demikian juga pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Itu kegiatan pembangunan itu semakin lama semakin banyak, kegiatan jual beli itu semakin lama semakin banyak, makan minum jual beli dan terus menanam maupun membangun itu semakin lama semakin bertambah-tambah. Dan Tuhan menyatakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti itu. Suasananya sudah sangat sibuk sekali. Manusia sangat sibuk sekali memikirkan dirinya sendiri, memikirkan bisnisnya, memikirkan usahanya, memikirkan segala sesuatu berpusatkan kepada diri sendiri. Ini yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, di mana mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Disitulah anak manusia atau disitulah Yesus akan segera datang. Dan terus kemudian di ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Hujan api dan belerang dari langit tidak akan turun sebelum Lot keluar dari kota Sodom tersebut. Tuhan ingin menyelamatkan Lot. Lot adalah orang-orang benar yang mengasihi Tuhan meskipun dia hidupnya tersiksa. Ibrani mengatakan bahwa hidupnya tersiksa karena dia berada di kota Sodom, ya, melihat orang berbuat jahat di depan matanya, semena-mena melakukan perbuatan dosa tercela di depan matanya. Itu membuat rohnya tersiksa dan tidak menyenangkan bagi dia, tidak sejahtera untuk dia tinggal di kota Sodom. Malaikat datang ingin menyelamatkan Lot, dan hujan api dan belerang tidak turun sebelum Lot keluar dari tempat tersebut. Ini adalah berbicara bahwa hukuman atau sesuatu yang mengerikan itu tidak akan datang sebelum orang-orang benar, sebelum saudara dan saya keluar dari dunia ini, keluar dari tempat yang tidak menyenangkan ini. Sebelum pengangkatan, Tuhan tidak akan lakukan sesuatu hal yang mengerikan. Tuhan ingin anak-anaknya tersingkir terlebih dahulu. Tuhan ingin anak-anaknya dibawa pergi dahulu, barulah turun hujan api dan belerang. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 19. Kejadian 19 ayat 22. Kejadian 19 ayat 22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yarden dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Sodom dan Gomora dimusnahkan setelah Lot keluar dari kota tersebut. Selama masih ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, selama masih ada orang-orang benar, selama masih ada orang-orang kudusnya Tuhan tidak akan menghukum bumi ini. Itu sebabnya kita percaya akan adanya pengangkatan. Pengangkatan apa? Pengangkatan orang-orang percaya. Jadi ada suatu saat, akan ada satu hari, di mana pada hari itu semua orang yang percaya kepada Kristus, semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dari seluruh dunia akan diangkat bersama-sama naik ke udara di sana. Dan baru setelah itu hujan api dan belerang akan turun memusnahkan bumi. Baru setelah itu akan ada yang namanya disebut antikris, akan ada yang namanya disebut 666, dan segala sesuatu bentuk kejahatan yang diciptakan oleh iblis itu akan bekerja dengan sangat-sangat
bebasnya karena tidak ada yang menahan mereka. Lantas bagaimana sikap kita dalam kita hidup menjelang atau dalam kita hidup pada akhir zaman ini? Kita sudah melihat situasi sekitar kita. Kita tahu bahwa saudara dan saya hidup di akhir zaman. Karena itu kita tetap berjaga-jaga. Jangan kita lengah. Jangan sampai kita lupa diri dan kita terus-menerus sibuk dengan urusan sendiri. Padahal Tuhan sedang melawat umatnya. Beruntung pada waktu kedua malaikat datang ke kota Sodom, Lot melihatnya dan Lot mengundang mereka untuk masuk ke rumahnya sehingga Lot bisa diselamatkan. Kalau saat itu Lot mungkin tidak bertemu dengan malaikat, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena itu pada waktu Tuhan melawat saudara, entah melalui channel ini, melalui gereja online, melalui gereja di mana saudara, di sekitar saudara, atau melalui seorang hamba Tuhan, atau melalui siapa saja, dan saudara merasakan adanya lawatan Tuhan, mari kita responi. Siapkan diri kita untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jaga hidup kita, waspada, jangan kita hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, berterima kasih kami Tuhan bahwa Tuhan tidak menurunkan hujan api dan belerang atas kota Sodom, menunggu sampai Lot keluar dari kota tersebut, sehingga Lot mengalami keselamatan. Tuhan, terima kasih, itu menjadi pertanda juga bahwa Tuhan mengasihi Lot, Tuhan mengasihi kami semua. Kami tahu Tuhan, suatu saat bumi akan dihukumkan, bumi akan mengalami kemusnahan. Tapi selagi ada kami, maka bumi tidak akan segera dimusnahkan. Tuhan Yesus, persiapkan kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hari yang besar itu Tuhan, di mana Tuhan akan mengangkat jemaat Tuhan seluruh dunia Tuhan, dan biarlah kami terhisap di dalamnya, dan biarlah kami menjadi bagian di dalam pengangkatan itu. Persiapkan diri kami Tuhan setiap hari menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih banyak berfokus kepada diri sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami lambat meresponi panggilan Tuhan, meresponi gerakan Tuhan di dalam hidup kami. Bukakan telinga rohani kami, penglihatan rohani kami Tuhan, dan celikan itu semuanya Tuhan, untuk kami dapat mengenali gerakan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa kembali.